Hai, selamat datang di channel Movie Free. Udah lama nggak ngebahas film dari Thailand, dan alur film kali ini berjudul Bad Genius yang dirilis tahun 2017 dan skor ratingnya 7,6 di IMDb. Film kali ini bukan film sembarangan karena menunjukkan 4 genre film sekaligus, yaitu drama, crime, school, dan thriller. Film Bad Genius bisa terbilang film Thailand paling sukses sepanjang sejarah karena memecahkan rekor penghasilan terbanyak film Thailand dengan pendapatan sekitar 30 juta dolar. Dengan plot ceritanya yang tak terduga dan sangat gue rekomendasikan buat kalian tonton langsung. Tapi kalau kalian tetap pengen nonton alur ceritanya aja, yuk kita langsung aja ke alur filmnya. Film diawali dengan sebuah narasi yang menjelaskan tentang sebuah kejadian di mana ada kebocoran soal saat ujian tes masuk di salah satu universitas paling diminati di Amerika yang bernama State. Lalu Shin pun langsung memperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Lin. Dia dicurigai sebagai tersangka dalam kasus ini. Lalu Shin beralih lagi sebelum terjadinya kasus. Saat ini Lin mendadak pindah sekolah karena ayahnya merasa sekolah barunya ini memiliki peluang tinggi agar Lin bisa melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Ditambah lagi sekolah ini memang sekolah yang cukup bergengsi dan kebanyakan murid di sekolah ini dipenuhi dengan anak-anak orang kaya. Ayah Lin pun dengan bangga memperlihatkan semua prestasi Lin kepada Capsek, dari juara 1 matematika, juara nasional teka-teki, dan lain-lain. Tapi sayangnya Lin merasa keberatan dengan kepindahannya ini karena mereka hanya dari keluarga yang pas-pasan, sedangkan biaya yang ditanggung ayahnya akan lebih besar dari sebelumnya. Ibu Capsek ini pun terkejut dengan kejeniusan Lin sehingga dia pun memberikan beasiswa full alias sekolah gratis dan juga program makan gratis. Mendengar hal tersebut, Lin pun dengan cepat menyetujui hal tersebut. Saat Lin melakukan pemotretan untuk pembuatan kartu pelajar, dia bertemu dengan Grace. Grace dan Lin pun akhirnya bersahabat. Walau Grace memiliki paras yang cukup cantik, tapi tingkat kecerdasannya hanya rata-rata, sehingga dia selalu stres karena nilainya yang selalu jelek. Ditambah lagi, untuk menjadi prioritas sekolah, mereka diberi syarat memiliki IPK di atas 3,2. Lalu Grace pun meminta kepada Lin untuk mengajarinya matematika karena sebentar lagi akan ada ujian tengah semester. Tibalah di hari ujian. Untuk Lin yang jenius matematika, soal-soal tersebut memang sangat mudah untuknya. Sedangkan Grace hanya bisa terdiam walau sudah diajari Lin. Akan tetapi Lin menyadari kalau ternyata soal tersebut sama persis dengan soal yang pernah diperlihatkan Grace. Melihat Grace yang menangis, Lin pun berpikir untuk memberikan Grace contekan. Lin pun dengan cepat mengerjakan soalnya lebih dulu lalu menyalinnya di dalam penghapus. Lin pun menaruh penghapus ke dalam sepatunya dan melemparkannya ke arah Grace. Repot amat pakai sepatu segala, padahal kan tinggal taruh ke mejanya aja. Kan bikin repot, dia yang nyontek, gue yang gugup anjir. Agar tak ketahuan, terpaksa Lin pun langsung mengumpulkan soalnya. Beberapa hari setelahnya, Grace pun sangat bahagia karena mendapatkan IPK 3,87. Untuk merayakannya, Grace pun mengajak Lin dengan berenang di hotel mewah.
Di sini mereka bertemu Pat, anak dari pemilik hotel ini sekaligus pacarnya Grace. Walau mereka teman sekelas, Pat dan Lin tak pernah ngobrol karena beda circle. Tetapi Grace selalu menceritakan semua tentang Lin, termasuk saat Lin memberikan contekan. ทำไมอยากจะได้ละครโรงเรียนด้วยหรือไง ทุกคนแม่งอยากได้คะแนนดีๆกันหมดอยู่แล้วเว้ย Sebagai anak orang kaya, Pat pun dijanjikan barang-barang mewah oleh ayahnya bila dia memiliki nilai tinggi dan menjadi prioritas sekolah. Karena hal tersebut, Pat pun menawarkan sebuah bisnis kepada Lin, yaitu bila Lin mau memberikan contekan, Pat akan membayar 1,2 juta baht per mata pelajaran. ต่อคน yeah. นี่หมายความว่าไงอะ มีเพื่อนเราอีก5 คน Bukan hanya itu, teman-teman Pat juga berencana ikut dan mereka juga mau membayar dengan jumlah yang sama. 3 คูณ 234,000 234,000 แลกกับความฉลาดของแกเนี่ย Saat Lin di rumah, dia tak sengaja melihat berkas perceraian ayah dan ibunya, dan hal tersebut nampak membuat Lin sedikit sedih. Lin pun duduk di depan piano ibunya dan memainkan lagu yang dulu pernah diajari ibunya. จะขายทิ้งไปซื้อรถใหม่แล้วรู้เปล่า Tetapi ayah Lin justru berpikir untuk menjual piano peninggalan ibunya untuk biaya hidup mereka. Tak lama kemudian, Lin pun menyadari satu hal. Ternyata Lin berpikir untuk menyetujui tawaran Pat karena dia bercita-cita ingin kuliah di Amerika dan tentu saja dia memerlukan uang yang banyak. ที่เขาบอกกันว่าดนตรีคลาสสิกอะช่วยพัฒนาสติปัญญาได้ Keesokan harinya Lin pun mengumpulkan teman-temannya dengan alasan les piano dan agar para guru tak curiga. Lin akan memberikan contekan melalui gerakan jarinya saat bermain piano sebagai kode jawaban dan bisnis contek-menyontek pun dimulai. เริ่มให้คำตอบข้อแรกตอน 9:15 Lin pun merasa cukup bahagia karena bisa menabung untuk kuliahnya nanti dan juga membelikan beberapa baju baru untuk ayahnya. Semakin lama, para klien Lin pun semakin bertambah banyak. Di sisi lain, ada seorang cowok yang bernama Beng. Nasib Beng kurang lebih sama seperti Lin, keluarganya bukan dari kalangan orang kaya dan hanya mengandalkan beasiswa. Beng memiliki daya ingat yang sangat tinggi sehingga semua pelajaran mampu dia kuasai. Lin dan Beng pun disuruh untuk mewakili sekolah mereka agar mengikuti kuis anak jenius yang diselenggarakan TV. Dan tentu saja dengan mudahnya mereka berdua memenangkan kuis tersebut. ทำไมหารค่าพายได้เร็วอย่างนี้ Setelah mereka memenangkan kuis tersebut, Capsek pun menawarkan beasiswa full dari Singapura, tapi sayangnya slot beasiswa tersebut hanya tersedia untuk 1 orang, sehingga mau tak mau mereka berdua harus bersaing untuk mendapatkannya. Beberapa hari kemudian diadakan ujian kenaikan kelas. Salah satu teman Beng yang bernama Tong memohon untuk diberikan contekan karena dia tak bisa mengikuti kode piano dari Lin. โค้ดเป็นโนอะไรวะ เปล่าไม่มีอะไร Berbeda dengan Lin, Beng malah menolak permintaannya mentah-mentah. Saat ujian sudah dimulai, Lin pun tersadar kalau ternyata ujian tersebut terbagi menjadi set 1 dan 2, yang artinya setengah dari teman-temannya memiliki set berbeda dari miliknya. Lalu Lin pun fokus untuk menyelesaikan set 1 terlebih dahulu. Tanpa kendala, Beng pun dengan cepat menyelesaikan ujiannya, tetapi Beng menyadari tingkah Tong yang selalu melihat ke arah Lin. Beng yang tak tahu apa-apa pun memberitahukan Lin kalau Tong berusaha menyontek dirinya dan juga mengadukan Tong kepada guru pengawas. แอบหลอกนิรดาครับผู้หญิงที่นั่งข้าง เดี๋ยวผมดูเองนะไม่เป็นไร Karena Lin sudah menyelesaikan set 1, dia pun langsung memberikan contekan pada teman-temannya. Saat teman-temannya yang mendapatkan set 1 sudah selesai, dengan memanfaatkan keadaan tersebut, Lin menyuruh Tong untuk menukarkan kertas set 2 miliknya dan mulai menjawab semua dari awal. เหลือเวลา20 นาทีนะครับ
Saat waktu di sisa 5 menit terakhir, akhirnya Lin berhasil menyelesaikan set 2 dan dengan cepat memberikan contekan kepada teman-temannya yang tersisa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.จะท็อปอะไรมาทุกวิชาพอได้แล้ว Tak lama kemudian, setelah ujian selesai, mendadak Lin dan Tong dipanggil ke ruang kepala sekolah karena laporan dari Beng. Dan saat pengawas membawakan kertas mereka berdua, เธอลอกหรือเปล่าบรรจง ธนพล ลินลดาออกไปก่อน ลินอย่าเพิ่งไป ในเมื่อมันไม่ได้อยู่ในข้อสอบชุดที่เธอได้มา ya Lin pun ketahuan memberikan contekan dan langsung memanggil ayah Lin untuk dilaporkan. Capsek pun menanyakan alasan Lin dan di tengah pembicaraan tersebut, Beng tiba-tiba mengatakan kalau semuanya karena uang. เพราะเงินครับ Capsek pun langsung menghapuskan beasiswa Lin dan juga mendiskualifikasi Lin sebagai kandidat penerima beasiswa dari Singapura. Dan otomatis Beng lah yang mendapatkan beasiswanya. ไปลูกไป ขอให้โชคดีกับทุนนะ Setelah mereka semua sudah naik kelas, Lin pun diundang Grace untuk makan malam. Di sini, Grace meminta pertolongan Lin untuk membantu dia dan Pat. Grace pun menceritakan saat dia diundang makan malam oleh orang tua Pat sangat menyukai kehadiran Grace karena semenjak pacaran bersama anak mereka, nilai Pat jauh meningkat. Sehingga orang tua Pat berharap kepada Grace untuk ikut kuliah di STIC di kota Boston dan tentu saja semua biaya ditanggung oleh ayah Pat. มีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ไปนะ Karena kampus tersebut sangat bergengsi dan sangat menjanjikan kesuksesan, ujian masuknya pun sangat sulit dan Grace berharap Lin mau membantunya sekali lagi untuk bisa lulus tes masuk universitas tersebut dan tentu saja Pat akan membayar jasanya dengan bayaran yang lebih tinggi. Lin pun sempat kepikiran karena dia juga berkeinginan kuliah di luar negeri. Karena resikonya juga sangat besar, Lin pun harus menolak permintaan Grace. Akan tetapi, Lin mendadak mendapatkan sebuah ide. What time is it? It's noon, Dad. Why is it so dark there? Yeah, it's nap time here. Keesokan paginya, Lin pun memanggil Grace dan Pat, dan ternyata Lin pun setuju untuk membantu mereka. Karena ujian masuk STIC berbarengan di semua negara, Lin menyadari kalau zona waktu di Australia lebih dulu 4 jam ketimbang di Thailand. Sehingga Lin pun berencana untuk mengambil ujian terlebih dahulu di Australia dan menjawab soalnya. Barulah dia akan mengirimkan semua jawaban kepada Pat dan Grace. แต่นี้เป็นทางเดียว เราจะไปบอสตันกับพวกแกด้วยอะ Lin pun memanfaatkan kondisi tersebut untuk ikut berkuliah di STIC dengan Grace. Sekaligus mengumpulkan lebih banyak uang dengan menyuruh Pat mencari klien yang ingin ikut masuk tes di tempat yang sama dan akan membagikan penghasilannya. แต่กูกำลังงงว่ามึงจะเอาคำตอบออกมาจากห้องสอบได้ยังไงวะ Lalu cara Lin untuk memberikan hasil jawabannya nanti, Lin akan menghafal semua jawaban dan mengirim pesan kepada Pat dengan menggunakan HP yang sudah disembunyikan di toilet. Tetapi Pat ragu karena tak mudah untuk menghafal 100 jawaban dengan tepat. กูจำได้ ถ้ามีเวลามากพอ Tapi sayangnya, selang waktu saat dia mengerjakan soal dan memberikan jawaban, waktunya masih tidak cukup dan kemungkinan dia hanya bisa menghafal setengahnya. มีคนเดียวที่น่าจะช่วยได้ Lin pun memberitahukan kalau Beng lah satu-satunya orang yang bisa membantu. Tetapi di sisi lain, Beng ternyata mendapatkan masalah sehingga dia pun dihajar orang tak dikenal dan masuk ke rumah sakit. Hal tersebut juga menyebabkan Beng tak bisa mengikuti ujian beasiswa ke Singapura. กลุ่มเพื่อนเรียนพิเศษกูเนี่ยแค่นี้ก็เกือบ30 คนละ มึงต้องระวังอย่าให้คนไม่เกี่ยวข้องรู้เลยนะเว้ย Saat semua klien sudah didapatkan, Pat pun menjelaskan agar tak ketahuan saat ujian. Mereka akan menyalin semua jawaban Lin dalam bentuk barcode yang nantinya akan dicetak di sebuah pensil. ซึ่งความหนาบางของเส้นบาร์โค้ดที่ไม่เท่ากันไล่ไป B C และ D dot Gila nggak tuh? Ini baru namanya nyontek level tinggi. จะแทนช้อยคำตอบของคำตอบ4 section
โดยทางเราได้จัดเตรียมมอเตอร์ไซค์รับจ้าง1 คัน Beralih ke Beng, Lin pun menemuinya untuk mengajak Beng ke dalam bisnisnya, dan tentu saja Beng menolak hal tersebut. แต่นี่พวกเราได้เงิน คนอื่นได้คะแนน ทุกคนวิน เราต้องพยายามมากกว่าคนอื่น เพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเราควรจะได้ แต่แกเห็นหรือยังว่าถึงแม้ว่าแกจะไม่ได้โกงเนี่ย ถ้าสนใจพวกนี้ก็มาเจอกัน Di luar dugaan, Beng ternyata datang ke tempat mereka dan mendengarkan semua rencana besar Lin. Beng pun setuju setelah mendengar bagian yang dia dapat. เรากับแกต้องเดินทางไปสอบเอสซิกที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกัน แล้วเราจะได้เท่าไหร่ 1,000,000 Beng dan Lin pun mempersiapkan semua dari visa, formulir pendaftaran, dan juga latihan simulasi menghafal saat ujian. เซกชันที่ 1 52 ข้อ เริ่ม แล้วพวกแกได้คนละเท่าไหร่ 2 ล้าน Di hari keberangkatan Lin dan Beng, mereka melakukan satu hal terakhir, yaitu simulasi interogasi apabila Lin dan Beng tertangkap. คำถามสุดท้ายก่อนที่จะไปสนามบิน แล้วถ้าเป็นแบงค์โดนจับอ่ะ Saat Lin mencoba pertanyaan interogasi kepada Pat, Pat pun mengatakan sesuatu yang aneh. นี่ยิ่งไม่เกี่ยวกับผมเลย ผมไม่เคยเป็นเพื่อนกับมัน ยังโดนคนลุมกระทืบแล้วเอาไปทิ้งไว้ในกองขยะเลย Ya, Beng sadar kalau fakta dia dibuang ke tempat sampah hanya diketahui oleh para pelaku. Dan di sini pun terbongkar bahwa Pat lah yang mengirim orang-orang tersebut untuk menghajar Beng, sehingga gagal mendapatkan beasiswa dan mau ikut ke dalam rencana Lin. ใจเย็นก่อนแบงค์กูไม่รู้ว่ามันจะทำมึงแรงขนาดนั้นนะ Lin pun kecewa berat dengan Pat, sehingga Lin pun membatalkan semua rencana mereka dan juga ikut pergi dari sana. เฮ้ยลิน ไม่เข้าใจหรอไง ครึ่งเดียวของแกเราคงไม่มาทำอะไรโง่แบบนี้อะ Saat Lin menuju pulang ke rumah, di luar dugaan Beng malah kembali dan menyuruhnya untuk langsung ke bandara. Lin pun mempertanyakan keinginan Beng untuk kembali, akan tetapi Beng berpikir selama ada uang dia akan tetap mengerjakannya, dan Beng pun meyakinkan Lin untuk tetap ikut. Karena dia juga termasuk orang yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Beng. Keesokan paginya, mereka pun mendatangi tempat ujian dan mempersiapkan handphone mereka di toilet. Congratulations, you are the last group of people. Saat Lin dan Beng memulai ujian pertama, mereka pun langsung menjawab soal bagian mereka masing-masing, dan saat waktu tinggal 5 menit, mereka pun mulai menghafalkan jawabannya. Mereka pun dengan cepat ke toilet dan mengirimkan jawaban soal pertama kepada Grace dan Pat yang sudah menunggu. Lin pun langsung memberikan jawaban di chat grup mereka, akan tetapi Beng malah tidak mengirim jawabannya. Beng pun menunda pengirimannya dan memanfaatkan situasi tersebut untuk meminta sejumlah uang tambahan sebesar 411 juta baht atas insiden pemukulan dirinya. Mau tak mau, Pat dan Grace pun harus mengirimkan uang yang diminta Beng. The exam will start in 1 minute. Please return to the exam room. แฟร์เกมละทุกอย่างเหมือนเดิม Untuk ujian kedua dan ketiga diadakan di waktu yang sama tanpa ada jeda istirahat, yang artinya mereka harus mengingat lebih banyak lagi jawaban yang akan dikirim. Saat sesi istirahat, mereka pun langsung pergi ke toilet lagi dan mendadak Beng dilaporkan terlalu lama di toilet sehingga para pengawas pun curiga. Mau tak mau, Beng pun harus menyembunyikan HP-nya. Whoever isn't there, please step outside. Di sisi lain, Lin pun juga dicurigai dan langsung disuruh pengawas untuk cepat kembali ke ruangan ujian. Someone in there?
please go back to class. Thank you. I'll give you a chance to tell me everything. Lin pun terpaksa membawa HP-nya dan saat akan memasuki ruangan ternyata ada pemeriksaan badan. Dengan terpaksa, Lin pun harus menyimpan HP-nya ke tempat lain. Di ujian keempat, Beng pun tak kembali dan Lin sadar kalau dia harus berjuang untuk menghafal sendirian. Lin yang panik pun sempat kebingungan untuk menghafal semua jawaban, tetapi Lin sadar kalau dengan trik kunci piano seperti sebelumnya, dia akan lebih cepat menghafal. Karena di ujian keempat waktunya lebih sedikit, mau tak mau Lin harus keluar sebelum ujian berakhir dengan cara berpura-pura sakit. What's wrong? Are you okay? Are you okay? Wait! Tepat setelah Lin berhasil keluar dari ruangan, pengawas ujian pun mencari Lin. Dengan terpaksa, Lin pun harus bersembunyi dari para pengawas yang mencarinya. Did you find her? Dan saat Lin mengirim jawaban, tiba-tiba para klien mereka pun mulai panik karena melewati batas waktu penyerahan pensil. Dan setelah Lin berhasil mengirim semua jawaban, Pat dan Grace pun langsung membagikan pensil mereka kepada para klien yang sudah siap pergi ke tempat ujian masing-masing. Are you okay? You have to come back to the test center with me now. Beng pun mulai diinterogasi oleh pihak panitia ujian, sedangkan Lin hanya disuruh menunggu untuk ditanyai. Pihak Duta Negara Thailand mengatakan kemungkinan besar Beng tak akan bisa lagi untuk ikut ujian masuk STIC. Lin pun berpikir dia juga mau menyerahkan diri. Tetapi มีอะไรเหรอคะน้อง ขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะคะ ก็ไปสิคะ sesampainya di Thailand, Grace dan Pat pun menyambut kedatangan Lin, akan tetapi Lin mengatakan akan berhenti dan membatalkan kuliah bersama mereka di Boston. นี่แบงค์มาโดนจับแล้วเราก็ถูกแคนเซิลคะแนนนะเว้ยพัด เดี๋ยวพวกเราก็หาสนามสอบให้แกใหม่ไง เดี๋ยวเรากลับเอง Beberapa hari setelahnya, Grace dan Pat pun berpesta atas kelulusan mereka, sedangkan Lin lebih memilih untuk mendaftarkan dirinya sebagai seorang guru ketimbang kuliah di luar negeri. Karena menurut Lin, Beng lah yang lebih pantas untuk mendapatkan kesempatan tersebut. จะได้ใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุด แต่มันจะเป็นบทเรียนที่หนูเอาไปใช้สอนตัวเองและคนอื่นค่ะ Dan ternyata karena Beng terbukti memberikan contekan saat ujian di Sydney, Beng pun dikeluarkan dari sekolah karena laporan dari kedutaan. Lalu Lin mendadak dapat pesan dari Beng untuk menghampirinya ke rumah. Dan saat Lin sampai di rumah Beng, terlihat kalau toko Beng sudah direnov dengan semua barang-barang baru yang lebih bagus dari sebelumnya, hasil dari keuntungan yang dia dapat. แค่ได้สมัครสอบแกะแพดไว้ปะลูกค้าแกะแพดมีมากกว่าลูกค้าเอสติกไม่รู้ตั้งกี่เท่า Ya, ternyata tujuan Beng menyuruh Lin untuk mengikuti tes di universitas lain yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Dan setelah dihitung-hitung oleh Beng, keuntungan yang nantinya mereka dapat berjumlah 4 miliar baht. ส่วนแบ่งของเราอยู่ที่ไอ้พัดนะแกไปเอาได้เลย จากที่เราลองคำนวณดูนะแกจะทนเรียนอีก4 ปีเพื่อจบมาทำงานได้เงินเดือนหลักหมื่นไปทำไมวะ Lin pun menolaknya karena Lin sudah berniat untuk berhenti melakukan hal tersebut. Akan tetapi Beng pun mengancam akan melaporkan keterlibatan Lin termasuk semua teman-teman dan klien mereka. พ่อแกคงเสียใจมากเลยอะ จะยังไงเราจะผ่านไปด้วยกันนะ Di luar dugaan, Lin pun meninggalkan Beng dan Lin membuat keputusan untuk menyerahkan dirinya dan mengakui semua perbuatannya. So, are you ready? I'm ready. Film pun tamat. Dalam film ini kita dapat tarik kesimpulan kalau kecerdasan akademik bukanlah segalanya. Nilai atau IPK tidak akan menjamin seorang hidup sukses di masa depan. Kesuksesan bisa kita hasilkan dari berdoa, kejujuran, kerja keras, dan juga orang dalam. Tapi ya jujur, baru kali ini gue nonton film Thailand dengan kejadian yang sebenarnya udah sering kita jumpai dan bisa dibuat menjadi plot cerita yang sekarang ini. Menurut kalian gimana?
Tulis di kolom komentar. Dan untuk skor pribadi gue, untuk film ini 9/10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.